Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanata dengan NPM 22700641634, mahasiswa Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ketiga dari mata kuliah Data Science. Oke, di sini tugas minggu ketiga yang pertama ada pembacaan detail berbagai metodologi pengembangan data science. Saya menggunakan 5 metode pengembangan data science. Yang pertama yaitu KDD atau Knowledge Discovery in Database. Metodologi KDD menekankan pada proses menemukan pengetahuan atau knowledge dari data yang besar melalui tahapan. Yang pertama, tahapan selection, yaitu memilih data relevan dari sumber. Yang kedua, preprocessing, yaitu membersihkan data dari berbagai noise dan missing value. Tahap yang ketiga, transformation, yaitu mengubah data ke format analisis atau featuring engineering. Yang keempat, data mining, yaitu menerapkan algoritma seperti klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, dan lain-lain. Dan tahap yang terakhir yaitu interpretation atau evaluation, yaitu mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil. Adapun dalam metodologi KDD ini, fokus utamanya yaitu menemukan pola tersembunyi di data besar untuk menghasilkan pengetahuan baru. Kemudian untuk metodologi yang kedua yaitu CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metode tersebut merupakan metode paling umum dan lintas industri yang bersifat siklus berulang. Adapun tahapannya terdiri dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Adapun fokus utama dari metode ini yaitu memastikan model data mining sesuai dengan kebutuhan bisnis dan bisa diterapkan di dunia nyata. Kemudian, metodologi yang ketiga yaitu IBM Data Science Methodology. Model ini dikembangkan untuk proyek modern dengan pendekatan kolaboratif dan agile. Tahapannya itu from problem to approach atau define problem, data recruitment and collection, data understanding and preparation, modeling dan evaluation, yang terakhir deployment dan feedback. Adapun fokus utama dalam metodologi ini yaitu siklus yang kolaboratif dan evaluasi berkelanjutan antara tim bisnis dan data science. Yang keempat ada metodologi Domino Data Lab Data Science Life Cycle. Domino Data Lab ini memperkenalkan life cycle modern yang berfokus pada reproducibility, collaboration, dan model management atau MLOps. Adapun dalam tahapan ini ada berbagai tahapan. Yang pertama, ideation, yaitu memahami masalah bisnis dan mengembangkan hipotesis. Yang kedua, data acquisition dan exploration, yaitu memperoleh dan memahami data. Yang ketiga, model development, yaitu eksperimen, pemodelan, dan tuning. Yang keempat, validation, uji kualitas, akurasi, dan stabilitas model. Yang keempat, deployment, yaitu implementasi model ke produksi. Dan yang terakhir, ada monitoring dan governance, yaitu pengawasan performa model dan audit reproducibility. Adapun dalam metodologi tersebut, fokus utamanya yaitu mengintegrasikan workflow ilmiah dengan praktik DevOps untuk berkelanjutan proyek data science. Kemudian, untuk metodologi yang terakhir ada Microsoft Data Science Lifecycle, digunakan dalam Azure Machine Learning Environment, berfokus pada people line dan integritas bisnis. Adapun tahapannya yaitu ada business understanding, data acquisition understanding, modeling, deployment, yang terakhir customer acceptance and monitoring. Dalam metodologi tersebut, fokus utamanya yaitu menghubungkan proyek analitik dengan pipeline produksi dan monitoring model jangka panjang atau MOPS. Kemudian untuk yang kedua yaitu adanya perbandingan langkah antara metodologi. Dalam langkah utamanya, pemahaman bisnis, KDD tidak eksklusif. CRISP-DB Business Understanding, IBM DSM Problem Definition, Domino Data Lab Edition, Microsoft DSL, Business Understanding juga. Dalam langkah utama KDD yaitu Selection, Data Understanding, Data Collection, Data Acquisition, Data Acquisition. Dalam langkah utama persiapan data, KDD bersifat Processing Automation. CRISP-DM Data Preparation, IBM DSM sama seperti CRISP-DM yaitu Data Preparation. Adapun Domino Data Lab yaitu Exploration dan Microsoft DSL yaitu Data Preparation. Dalam langkah utama pemodelan, KDD bersifat data mining.
Chris PDM modeling, IBM DSM sama modeling juga, kemudian Domino Data Lab model development, dan Microsoft DSL modeling. Untuk langkah utama evaluasi, KDD-nya evaluation, Chris PDM juga evaluation, IBM DSM juga evaluation, dan untuk Domino Data Lab dia berbeda sendiri, yaitu validation, Microsoft DSL-nya evaluation juga. Dalam langkah utama deployment, KDD tidak ada, Chris PDM deployment, IBM DSM deployment dan feedback, Domino Data Lab-nya deployment juga, dan Microsoft DSL juga sama deployment. Kemudian untuk langkah utama monitoringnya, KDD tidak ada langkah utama monitoring, begitupun Kris PDM. Adapun IBM DSM, dia memiliki feedback loop, Domino Data Lab monitoring dan performance, Microsoft DSL monitoring. Jadi kesimpulan perbandingannya itu metode modern seperti IBM, Domino, dan Microsoft sudah menambahkan elemen monitoring dan M-loops. Sedangkan KDD dan KrisDM lebih berfokus pada proses analitis yang klasik. Kemudian yang ketiga ada faktor kesuksesan dan kegagalan pada tahap generik. Dalam tahap business understanding, fokus kesuksesannya terdiri dari dukungan manajemen dan KPI yang jelas. Adapun penyebab kegagalannya yaitu tujuan yang kabur dan tidak ada stakeholder yang aktif. Adapun di tahap data collection, faktor kesuksesannya terdiri dari data lengkap dan legalitas yang jelas. Penyebab kegagalannya itu data yang bias dan tidak representatif. Untuk tahap data preparation, faktor kesuksesannya itu featuring engineering efektif dan penyebab kegagalannya itu kesalahan transformasi dan data leakage. Untuk tahap modeling, faktor kesuksesannya eksperimen yang sistematis dan baseline kuat. Sedangkan penyebab kegagalan yaitu overfitting, salah pilih algoritma. Dan terakhir yang tahap evaluation, faktor kesuksesannya terdiri dari uji validasi yang baik dan metrik yang sesuai, sedangkan penyebab kegagalannya itu metrik tidak sesuai dengan konteks bisnis. Dan tahap deployment, terkhususannya terdiri dari CI atau ciri pavilion dan dokumentasi. Penyebab kegagalannya tidak ada rencana rollback dan model stagnan. Untuk tahap terakhir, monitoring, terkhususannya terdiri dari alert performa dan retaining periodic, sedangkan penyebab kegagalannya tidak ada pemantauan drift maupun dan model buruk. Kemudian untuk yang keempat, contoh 7 jenis task analysis dengan kasus keuangan. Saya memilih kasus keuangan karena bidang pekerjaan yang saya tekuni saat ini di bidang keuangan. Jenis teks yang pertama, satu deskriptif. Contoh permasalahan di bidang keuangannya itu melihat tren pengeluaran nasabah berdasarkan kategori transaksi bulanan. Yang kedua, diagnostik. Contoh permasalahannya menganalisis penyebab naiknya jumlah nasabah gagal bayar di judul A. Jenis teks yang ketiga yaitu prediktif. Contoh permasalahannya memprediksi resiko terhadap nasabah baru menggunakan model klasifikasi. Yang keempat, preskriptif. Contoh permasalahannya menentukan strategi promosi kartu kredit terbaik untuk segmen nasabah tertentu. Yang kelima, classification. Contoh permasalahannya menentukan apakah transaksi tersebut termasuk fraud atau tidak. Yang keenam, regression. Contoh permasalahannya yaitu memprediksi nilai aset atau harga saham berdasarkan faktor ekonomi. Yang ketujuh, ada clustering, yaitu contoh permasalahannya mengelompokkan nasabah berdasarkan perilaku penggunaan produk keuangan. Untuk yang kelima, studi kasus. Studi kasusnya itu deteksi risiko kredit atau credit scoring. Yang pertama, deskripsi permasalahan. Sebuah lembaga keuangan ingin menurunkan risiko kredit macet dengan prediksi apakah nasabah baru layak mendapatkan pinjaman atau tidak berdasarkan data historis nasabah lama. Kemudian data yang digunakan ada data demografis yang terdiri dari usia, status kerja, dan penghasilan. Yang kedua, data keuangan yang terdiri dari riwayat pinjaman dan keterlambatan pembayaran. Terus yang terakhir ada label. Ada default untuk nomor 1 dan tidak default untuk angka 0. Yang ketiga, tahapan proses menggunakan metodologi PDM. Business understanding. Pertama, tujuannya itu menurunkan risiko kredit macet sehingga kurang dari 5%. Yang kedua, data understanding. Eksplorasi 10.000 data nasabah dari 5 tahun terakhir. Data preparation, imputasi missing value, normalisasi penghasilan, dan encoding kategori. Modeling dengan menggunakan algoritma logistic regression dan random forest.
Kemudian evaluation-nya menggunakan UCROC sama dengan 0,93 dengan akurasi 89%. Yang terakhir deployment, yaitu model diimplementasikan di sistem persetujuan kredit online. Kemudian hasil dan analisisnya, model berhasil mengurangi tiga tingkat kredit macet dari 8% menjadi 4,5%. Dan kemudian ditemukan bahwa faktor rasio cicilan terhadap penghasilan paling berpengaruh. Adapun kelemahan atau gap model ini yaitu model mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi atau kurs. Kemudian diperlukan sistem monitoring untuk model drift akibat perubahan ekonomi. Kesimpulannya, dari kelima metodologi ini yang memiliki struktur yang mirip, namun tingkat kematangan proyek meningkat dari KDD, Kris PDM, IBM, Microsoft, dan Domino. Dalam bidang keuangan, metodologi modern IBM, Domino, Microsoft lebih relevan karena mendukung MLOOPS, kolaborasi tim, dan monitoring model jangka panjang. Kemudian untuk studi kasus credit scoring yang saya gunakan menunjukkan bagaimana metodologi Kris PDM dapat menghasilkan sistem prediktif yang efektif dan terukur. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang perlu ditambahkan. Saya membutuhkan kritik dan sarannya dari Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.